Halo semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa lagi banyak kerjaan, terus meja kerja kalian juga makin hari makin berantakan? Buat nyari pulpen, nyari dokumen yang mungkin harusnya tinggal langsung ambil, itu jadi waktu 2-3 menit karena mejanya udah terlalu berantakan dan kecampur sama hal-hal yang gak penting. Nah, hari ini bersama saya, Gisa Safira Auliandini dengan NIM F240123-118 yang bakalan nge-challenge buat ngubah meja belajar yang tadinya seberantakan ini jadi serapi ini. Pakai budaya Jepang yang namanya 5S. Nah, budaya Jepang ini biasanya diterapin di industri. Nah, gak cuman di industri, kita juga bisa nerapin di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya buat mengorganisir meja belajar kita supaya lebih rapi dan juga meningkatkan produktivitas kita. Nah, sebelum kita beralih ke tahapan-tahapan dari 5S itu sendiri, sebenarnya 5S sendiri itu apa sih? Nah, jadi 5S sendiri itu adalah merupakan metode manajemen kerja dari Jepang yang sebenarnya fokus pada organisasi, efisiensi, dan juga disiplin. Dan dari metode 5S ini sederhana buat ngilangin hambatan di meja kerja biar kita kerjanya lebih fokus, lebih cepat, lebih aman, dan juga nggak gampang stres. Nah, kita langsung aja ke tahapan-tahapan dari metode 5S. Teman-teman, jadi metode yang pertama itu adalah seiri atau sort, dimana kita bakalan ngesortir barang-barang yang ada di meja kerja kita supaya tidak terlalu banyak, dimana nanti kita akan menggunakan yang namanya red tag. Red tag ini bisa kita gunakan untuk menandai barang-barang yang sekiranya frekuensinya 0 atau memang tidak akan digunakan dalam waktu dekat atau tidak terlalu sering terpakai. Intinya kalau frekuensi pakainya 0, jangan ragu buat kasih red tag dan singkirin barang itu dari atas meja kalian. Metode yang kedua adalah seiton atau set in order, dimana ketika yang pertama tadi kita sudah memberikan red tag dimana barang-barang yang memang skalanya untuk digunakan itu kecil tidak lagi ada di atas meja, sehingga barang-barang yang memang akan sering terpakai ini kita akan set in order lagi atau kita rapikan lagi atau susun ulang. Nah, kita sebagai pengguna juga lebih nyaman dalam bekerja karena kita udah mengetahui barang A di mana, barang B di mana, sehingga mengefisiensi waktu kerja dan juga produktivitas kita. Yang ketiga, seiso atau shen. Setelah tadi kita sudah set in order barang-barang dan sudah merapikan meja, sekarang saatnya untuk membersihkan meja dari debu dan juga kotoran-kotoran yang ada, dimana meja yang nyaman juga akan meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Yang keempat, seiketsu atau standardize, dimana sederhananya kita akan membuat standar dari kebiasaan yang sudah kita lakukan tadi, seperti contohnya untuk barang alat taknya di sini, barang bel taknya di sini, sehingga itu menjadi standar untuk kita ke depannya. Seperti setelah digunakan ditaruh di tempatnya kembali, atau ketika nanti kita membereskan meja kita lagi, kita sudah tahu letaknya di mana. Yang terakhir adalah shitsuke atau sustain, dimana konsisten adalah sebuah kunci. Yang harapannya kedepannya kita akan semakin disiplin dalam menerapkan kebersihan dan juga kerapihan di meja belajar yang pastinya akan mendukung kenyamanan dan juga produktivitas kita dalam bekerja. Setelah menerapkan 5S tadi, hasilnya kerja juga jauh lebih fokus dan mood juga jauh lebih bagus. Jangan lupa buat terapin 5S ya. Bye-bye!